Di sini aku mohon maaf dulu apabila perkataanku mungkin ada yang menyinggung nanti untuk video ini. Jadi buat teman-teman, memang untuk proses kerja ke luar negeri itu nggak segampang yang kalian pikirkan. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Gensuse atau X Magang. Di sini akan aku sedikit cerita, yaitu pengalaman seputar proses kerja ke Jepang. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang lagi proses kerja ke Jepang, ya memang begini prosesnya sangat lama. Apalagi sekarang di masa pandemi, otomatis makin lama lagi. Nah, dulu itu aku ikutan seleksi IM Japan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, IM Japan itu adalah program magang ke Jepang dari pemerintah Jepang melalui IM Japan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di program magang IM Jepang ini ada tes seleksi awal, terus tes bahasa, tes medikal, terus pelatihan. Pokoknya prosesnya lama banget, kurang lebih sekitaran 1 tahun. Itu aja pas dulu tidak ada COVID seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu proses magang ke Jepang program IM Jepang, lihat aja di video di bawah ini. Di situ tak kasih linknya. Karena di sini aku mau fokus ke cerita pengalamanku soal program magang ke Jepang. Jadi untuk prosesnya tidak akan aku ceritakan di video ini. Nah, dulu itu di tahun 2000 berapa ya? 2015-an pokoknya di 2015-an itu aku searching di internet soal kerja ke Jepang, kerja ke Korea, kerja ke Taiwan. Pokoknya aku tuh dulu sempet nggak bekerja atau nganggur, terus mau coba-coba kerja ke luar negeri. Terus aku searching di Google. Dulu itu nggak, informasinya itu nggak kayak sekarang. Karena informasi sekarang itu kita tinggal cari di Facebook, di internet, di YouTube, itu banyak sekali proses transparan soal kerja ke luar negeri. Nah, di saat dulu aku itu pokoknya masih terbatas lah informasinya. Nah, di situ aku kiranya program ke Jepang itu atau kerja ke Jepang itu tak kiranya cuma daftar terus keterima berangkat. Ternyata enggak. Ternyata prosesnya itu lama banget, dari seleksi awal, terus untuk biaya pelatihan bahasa, untuk persiapan tes seleksi awal, pokoknya lama banget. Aku kira dulu itu kerja ke Jepang bayar tinggal berangkat. Ternyata tidak seperti itu. Nah, aku di tahun 2015 itu belum tahu yang namanya LPK, belum masuk LPK sama sekali. Terus aku nyobain untuk ikutan Seleknas di Cives Bekasi. Nah, di situ karena aku belum belajar untuk tesnya, jadi otomatis aku gagal. Nah, di situ setelah aku gagal, aku baru masuk LPK untuk belajar bahasa Jepang, terus untuk belajar menghadapi tes selanjutnya. Nah, selang seminggu aku ikutan tes di Surabaya. Nah, di Surabaya barulah aku keterima di sana. Lulus, istilahnya nggak keterima, lulus, pokoknya lulus seleksi awal dulu. Nah, setelah lulus tes seleksi awal itu, aku kembali lagi ke LPK untuk belajar bahasa Jepang lagi. Terus tes medikal, tes bahasa Jepang, alhamdulillah lulus. Terus tes, nggak tes lah, pokoknya pelatihan daerah, pelatihan pusat, dan akhirnya bisa sampai di Jepang untuk bekerja di sana. Prosesnya kurang lebih 1 tahun. Ingat, 1 tahun itu nggak sebentar loh. Apalagi dulu itu nggak ada yang namanya COVID. Kalau sekarang ada COVID, otomatis lebih lama lagi. Apalagi sekarang kan Jepang sendiri belum buka. Bukan hanya Jepang, Korea, Taiwan juga belum buka.
Memang sekarang ini banyak sekali yang ingin kerja ke luar negeri, terutama untuk ke Jepang, Korea maupun Taiwan. Mereka udah nunggu lama sekitar 2 atau 3 tahun ya kemungkinan karena COVID ini. Jadi poin di video ini aku bercerita prosesku dulu juga lama. Jadi aku ngingetin buat teman-teman untuk tetap bersabar ya. Di sini aku mohon maaf dulu apabila perkataanku mungkin ada yang menyinggung nanti untuk video ini. Jadi buat teman-teman, memang untuk proses kerja ke luar negeri itu nggak segampang yang kalian pikirkan. Pokoknya ribet, sulit, prosesnya lama, apalagi saingannya sangat banyak. Karena banyak sekali ribuan atau bahkan puluhan ribu yang ingin kerja ke luar negeri. Banyak sekali. Jadi kalian itu bersaing dengan teman-teman kalian yang pengen kerja ke luar negeri. Karena untuk rekrut itu pasti ada yang berangkat, pasti ada yang gagal atau gugur. Nah, seperti contoh aja, aku dulu tes IM Japan itu pesertanya 500-an orang, tes seleksi awal ya. Itu di tahun 2015 loh ya. Tes seleksi awal 500 orang di Provinsi Jawa Timur dan yang berangkat cuma 30-an orang. Bayangkan berapa persen aja yang bisa berangkat. Itu dulu ya. Apalagi sekarang ini lebih banyak lagi yang ingin kerja ke luar negeri. Jadi poinnya buat teman-teman yang pengen kerja ke luar negeri, tetap semangat, jangan gampang luh, jangan protes sana sini. Di sini di video kali ini aku disclaim lagi, aku nggak mau menggurui kalian atau apalah istilahnya menasihati kalian, bukan ya. Di sini aku cuma mau bercerita dan ngasih istilahnya nge-share pengalamanku sendiri ya. Jadi buat teman-teman, apabila perkataanku ini nanti ada yang salah, untuk mohon dimaafkan. Jadi buat teman-teman yang proses kerja ke luar negeri, tetap semangat. Dan apabila kalian sudah lama proses dan belum berangkat, carilah kesibukan, jangan terfokus hanya ke titik itu saja. Karena kalau kalian merenungi terus, menunggu terus, kalian pasti akan jenuh, bosan, dan mungkin bisa frustasi. Jadi buat teman-teman, selama proses nunggu ya, istilahnya cari aja aktivitas lainnya, terus cari pekerjaan sampingan agar tidak terfokuskan untuk menunggu saja. Jadi biar ada istilahnya penghibur atau pengalih perhatian seperti itu. Karena memang di sini mental kita diuji, kita banyak saingan, terus luar negeri juga belum buka karena kondisi pandemi ini. Jadi di sini juga aku ingetin buat teman-teman, jangan pernah menyalahkan Kemenaker atau PP2MI dan lain-lainnya. Karena yang menentukan buka atau enggaknya itu ya negara penempatan kalian. Yang nggak mungkin lah kalau Kemenaker menutupi atau nggak membuka untuk pemberangkatan, ya nggak mungkin. Ya mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Di sini di poin video ini cuma aku bercerita kalau memang proses kerja ke luar negeri itu memang sangat sulit. Nggak kalian bayar langsung berangkat, nggak seperti itu. Prosesnya ada prosesan yang kalian harus ikuti. Aku aja di tahun 2015 itu butuh 1 tahun, 2016 baru bisa berangkat. Itu 1 tahun loh ya. Kalian bayangkan 1 tahun. Itu di tahun 2015. Sekarang di tahun 2021 pasti lebih banyak lagi yang ingin kerja ke luar negeri. Jadi kalian secara tidak langsung bersaing dengan teman-teman kalian yang puluhan ribu. Itu yang lulus loh. Yang lulus terus ketunda karena COVID ini. Jadi otomatis yang lulus pun tidak berangkat, mereka ketunda. Apalagi yang gagal terus masih nunggu tes lagi, itu masih lama lagi proses kalian. Jadi apabila kalian memang tidak serius dan istilahnya sudah bosan nunggu, ya lebih baik kalian cari aja aktivitas lainnya, jangan kerja ke luar negeri. Cari aja peluang bisnis di dalam negeri, karena peluang bisnis di dalam negeri banyak sekali. Kalau memang kerja ke luar negeri bukan rezeki kalian, ya kalian harus bisa terima. Itu saja.
Mungkin di video kali ini itu saja. Di video kali ini aku cuma mau bercerita pengalamanku soal ikutan kerja ke luar negeri, proses magang ke Jepang, IM Japan, ya seperti ini prosesnya. Dan untuk adik-adik yang IM Japan yang ketunda dan menunggu keberangkatan, tetap semangat, tetap belajar bahasa Jepang. Dan kalau sampai di Jepang nanti jangan lupa ikutan N, itu ya, N1, N2 atau minimal N3 ya, karena nanti sangat berguna itu. Oke, mungkin nanti akan aku lanjutin di video yang lain soal cerita pengalaman ini, karena di sini aku berencana untuk bikin konten untuk pengalamanku selama mau kerja ke Jepang maupun setelah kerja ke Jepang akan aku bikinin konten. Jadi buat teman-teman tungguin di part-part selanjutnya untuk cerita soal pengalaman kerja ke luar negeri. Oke? Mungkin videonya cukup sampai di sini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ciao, mata nih. See you the next video.